recording, biar kelihatan keren. Jadi begini saudara-saudara, di dalam manajemen sumber daya insan, selain yang Anda tadi pelajari segala macam, itu adalah tugas-tugas yang tanda petik standar. Oke. Sekarang yang saya harus mulai dari awal. Sekarang yang jadi masalah adalah di dalam kita juga harus menganalisa adanya perubahan. Karena kalau kita tetap mengerjakan sebagaimana biasanya, maka yang terjadi apa? Kita ketinggalan zaman. Maka di waktu yang singkat ini saya akan coba jelaskan secara cepat tentang tugas lain dari manajemen SDI, yaitu menangani perubahan. Pertama, kita lihat analisa perubahan. Semuanya akan berubah. Yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Terutama apa? Kondisi eksternal kita. Maupun internalnya juga kadang-kadang ada perubahan. Tapi yang paling besar itu selalu dari eksternal. Ya. Jadi apa yang bisa merubahkan? Itu macam-macam. Mulai dari teknologi baru, jalur baru, sistem baru, maupun prosedur-prosedur yang baru. Teorinya silakan Anda lihat sendiri. Sorry ya, karena saya harus bicara cepat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana satu perusahaan tersebut tidak terjebak pada kondisi statis. Kondisi tidak berubah. Status quo. Ini yang harus dilakukan manajemen. Supaya tidak jadi kuno. Karena perubahan yang ada. Ini faktor pendorongnya adalah adanya kebutuhan akan perubahan. Kenapa? Teknologi. Ya. Contoh, dulu yang masih pakai teks kita, masih pakai internet biasa, naik jadi edge, naik jadi 2G, 3G, 4G, 5G. Kenapa? Ada butuh apa? Kecepatan yang lebih tinggi. Maka begitu ada kebutuhan terpenuhi, maka terjadilah perubahan. Ya. Nah, begitu perubahan terjadi, dia mempunyai dorongan kekuatan. Contoh, mau tidak mau Anda sekalian sudah harus paham untuk menggunakan Zoom. Kenapa? Nggak ada pilihan. Itu menyatakan bahwa perubahan tersebut itu mendorong orang-orang untuk ikut berubah. Itu adalah kekuatan perubahan. Ini faktor perubahannya terutama teknologi. Kemudian yang kedua, persaingan. Pelanggan tambah rewel. Berubah demografis. Dulu yang kita tanganin adalah orang-orang dari generasi baby boomers, terus jadi millennials, dan di belakang Anda nanti ada generasi Z. Belum lagi semakin banyak bisnis yang tumbuh. Belum lagi pemodalnya semakin rewel juga. Nah, ini kita butuh perubahan. Apa itu eksternalnya, apa itu internalnya. Ya. Oke. Ini dua perubahan yang memang sudah direncanakan maupun perubahan yang enggak terencana. Artinya apa? Yang terencana itu adalah yang Anda bisa kontrol. Tapi yang tidak terencana adalah Anda tidak bisa kontrol. Contoh, demografi. Banyaknya tenaga kerja anak muda. Semakin sedikitnya tenaga kerja terampil. Itu adalah demografi. Performance gaps antara yang lulusan kuliah dengan kebutuhan kerja. Sarjana saja ternyata tidak cukup untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ini kita sebut sebagai performance gaps. Tampilannya ada. Belum lagi ada peraturan pemerintah. Kompetisi global. Anda nggak bisa kontrol kompetisi global. Karena itu timbul dengan sendiri. Perubahan ekonomi. Maupun sekali lagi ya, ingat sekali lagi, teknologi. Teknologi saat ini menjadi pendorong utama dari perubahan. Dia juga ngomong ini, ada beberapa, kurang lebih sama, yang inti utamanya tetap di teknologi.
Maka ini adalah apa yang kita lihat yang menjadikan dorongan dalam satu workflow-nya. Lingkungan berubah, pasarnya juga berubah, maka bisnis harus berubah, operasional harus berubah, ada budaya yang berubah, sehingga perilaku pimpinan dan pekerja harus berubah, dan berakhir dengan mindset atau pola pandang dari pimpinan. Nah, lingkungan kurang lebih seperti ini. Organisasi, orang-orangnya, di mana dia bertempat. Ada sosial, bisnis, ekonomi, politik, pemerintahan, teknologi, demokrasi, legal, dan lingkungan alam. Itu adalah lingkungannya yang ada di sekitar. Kemudian kita lihat tentang kebutuhan pasar. Semakin banyak yang dibutuhkan, semakin unik jasa yang diberikan. Dan semakin harus cepat bagaimana kita melakukan pemasaran. Ngirimnya cepat, produksinya cepat, ngirimnya cepat, kualitasnya sesuai, inovasi terus-menerus, layanannya ya, mulai dari customer support sampai dengan marketing assistance, teknologinya dan sebagainya. Adapun bisnis imperatif atau desakannya adalah bagaimana secara strategis dia bisa ngasih kebutuhan pelanggan yang mengalami perubahan tersebut. Oke. Kalau yang desakan organisasi, ya, tadi di luar seperti itu, maka di dalam kita harus melakukan perubahan seperti apa? Ini yang kita lihat. Mulai dari strukturnya, sistem, proses, sumber daya, keterampilan. Contoh struktur organisasi. Sekarang sudah mulai ada banyak perusahaan multinasional yang mempekerjakan orang-orang dari berbagai negara. Contoh yang paling sering saya jumpai itu adalah programmer. Kita nyebutnya sebagai coder. Dia yang bikin program coding. Itu banyak orang sekarang itu kerjanya di rumah. Nah, sementara bosnya yang ngasih kerjaan ada di Australia, ada di Amerika, ada di Hong Kong, nggak penting. Yang penting mereka komunikasi secara internet, mengerjakan di rumah, hasilnya dikirim dan sebagainya, bayarannya juga transfer. Itu menjadikan struktur organisasinya menjadi berubah juga. Orang-orang tersebut tidak harus berada di satu lokasi yang sama. Orang-orang itu bisa ada di luar. Terus bagaimana pola hubungannya dengan orang-orang ini tadi? Nah, itu juga termasuk di dalam struktur organisasi. Apakah dia berdasarkan kontrak, karyawan tetap, ataukah by project? Kultural. Bagaimana kita terus berkembang? Budaya itu berkembang. Contoh, nanti Anda jangan kaget. Kalau satu waktu, ini udah mulai ada di beberapa negara, kalau ada karyawan Anda itu homo atau itu nggak boleh didiskriminasi. Di beberapa negara sudah menjadikan seperti itu. Lebih sarap lagi, mereka mengatakan perkawinan sesama jenis itu boleh. Begitu boleh, maka tunjangan keluarga mereka jadi aneh. Ada suami, terus ada pasangan. Mereka sebutnya pasangan. Ya, itu sama-sama laki ya, atau sama-sama perempuan. Kalau umpamanya budayanya sudah seperti itu, mau tidak mau itu harus diadopsi. Kalau kita melawannya, biasanya kita akan berhadapan dengan hukum. Norma yang lain, contoh. Bagaimana kita menghadapi tenaga kerja wanita? Dulu wanita bekerja itu masalah. Tapi sejalan dengan budaya yang semakin metropolis, akhirnya wanita bekerja di kantor, full time, lembur, itu menjadi hal yang biasa. Ya, itu menjadikan salah satu desakan-desakan untuk melakukan perubahan secara organisasi. Setelah itu, bagaimana perilaku pemimpin dan pekerja, bos sama karyawan. Ini sudah mulai harus ada penyesuaian. Ingat, zaman dulu marah-marah ngatain kebun binatang masih lumayan. Tapi sekarang nggak bisa seenaknya. Kenapa? Begitu direkam, masuk ke polisi, jadi masalah. Itu menjadi penting. Setelah itu tentu saja, setelah perilaku, kita akan merubah mindset
cara mereka memandang, pola pikir. Ini yang lebih penting. Perubahan ini yang paling utama harus dilakukan, baru nanti yang lain-lainnya bisa berjalan. Ya, ini terutama. Nah, tujuannya apa? Kita harus melakukan perbaikan supaya tetap kompetitif. Intinya. Apa yang kita lakukan? Struktur organisasinya, teknologi yang kita gunakan, orangnya. Orang yang tadinya cuma diem aja di satu titik, ini harus dibangkitkan kembali geloranya untuk berubah. Rubah orang, ataukah mana yang tadinya berbahaya bisa dialokasi lagi. Bisa dibaca sendiri ya. Terus kemudian apa teknologi? Aduh, internet saya nggak stabil. Anyway, moga-moga masih tetap bisa didengar. Gimana pekerjaan menjadi lebih efisien? Metode apa yang Pak? Cara kerja apa sebenarnya? Alat bantu apa yang perlu kita pilih? Teknologi apa yang harus kita pilih? Ingat, yang kita pilih itu adalah teknologi yang tepat guna. Tidak selalu teknologi yang paling mahal. Teknologi tepat. Contoh mereka. Ini cerita lama. Amerika itu bikin riset mahal untuk untuk bikin alat tulis di angkasa luar. Kenapa? Kalau bolpen biasa itu kan berdasarkan gaya tarik gravitasi, itu nggak keluar tintanya. Wah, ada bikin riset, harganya mahal. Terus yang Rusia apa yang mereka lakukan? Pakai pensil. Ya, itu contoh bahwa teknologi yang paling mahal belum tentu yang paling tepat guna. Tepat guna itu apa? Yang sesuai dengan organisasi dan cara Anda bekerja. Oke? Fisik itu mulai dari layout pabriknya, alur kerjanya, terus kemudian pencahayaan, kelistrikan. Kapan Anda lihat yang paling utama? Contoh, dulu kabel di mana-mana. Sekarang pakai WiFi, nggak perlu ada network. Ya, network yang maksud saya pakai RJ45 yang kabel Ethernet. Sudah nggak ada network. Itu contoh dari salah satu layout. Oke. Orang-orangnya, ini yang paling repot. Nanti bisa dipelajari. Gimana unfreezingnya, merubahnya, maupun dibekukan lagi orang. Ini sasarannya proses, budaya, struktur orang. Kurang lebih masih sama dengan Harf bilang itu, dia lebih masuk lagi. Yang paling penting adalah untuk dia ya, gimana biaya Anda menjadi lebih efisien. Itu khas Harvard. Bagaimana? Balik lagi ya, tadi ada terencana, tidak terencana. Ini masih teorinya, adaptif, inovatif, radikal inovatif. Ini masih tetap sama. Ya. Karakteristiknya, kita mesti lihat kecepatan perubahannya, arah perubahannya, maupun bagaimana perubahan tadi menyatu dengan komponen yang lain. Oke? Tentu saja ada hambatan. Demokrasi, persepsi, sosial, itu adalah bagian hambatan. Contoh persepsi, contoh apa? Vaksin. Vaksin kita punya banyak, tapi kenapa angka vaksinasinya tidak melaju cepat? Satu, distribusi. Oke, itu salahnya. Yang kedua yang jadi repot, itu adanya mitos yang mengatakan vaksin itu tidak halal lah, berbahaya lah, malah bikin sakit lah, tipuan segala. Ini membuat vaksinasi tidak bisa cepat. Nah, ini yang disebut salah satu contoh dari persepsi. Persepsi ini tadi bisa sangat membantu, bisa sangat menghambat. Oke? Kenapa gagal? Kita lihat implementasinya kelamaan. Masalahnya yang diidentifikasi tidak cukup. Kurang koordinasi. Ya. Ada krisis baru sehingga fokusnya geser. Manajemennya kurang sumber daya. Kurang ada pelatihan. Faktor internal eksternalnya terlalu dinamis sehingga wabah bingung. Selalu. Kepemimpinan tidak cukup. Nggak ngasih contoh. Tidak cukup paham. Tidak detail.
apa yang harus dikerjakan. Dan sistem informasinya ketinggalan. Sehingga orang untuk menghadapi setiap perubahan dia update-nya menjadi kurang cepat. Orang kalau kudet itu, kurang update itu, biasanya langkah yang diambil agak ngawur. Oke? Apa yang menarik? Kita menghadapi adanya resistensi perubahan. Secara umum orang itu tidak suka berubah. Maka harus dibuat gangguan. Sehingga dia masuk ke kenyamanan baru. Nah, ini yang menjadi intinya. Orang berusaha untuk tidak berubah. Untuk bisa berubah harus digoncang. Goncangannya bisa lewat internal, bisa lewat eksternal. Bisa lewat pemikiran, bisa lewat situasi. Intinya itu. Resistensi bisa terang-terangan, bisa disebutkan. Ya Pak, siapa? Tapi wow, di belakang kan. Balik lagi ya, bisa negatif, bisa positif. Negatif itu apa aja? Kita lihat. Stability. Mulainya dari dia stabil, nggak mau bergerak, terus dia nolak, habis itu marah, habis itu nawar kalah, depresi. Habis itu dia mulai coba lagi. Benar nggak ya? Benar nggak? Nah, ternyata akhirnya begitu dia benar, akhirnya ya wis. Kalau menghadapi fase-fase negatif, Anda harus segera mungkin situasi menguji ke negatifannya dia, menguji persepsi buruknya, supaya dia segera masuk ke level 8 atau penerimaan besar. Kalau yang positif, mulai dia nggak diam-diam aja positifnya, atau pesimisnya, terus kemudian dibangkitkan kesadaran, dikasih keberanian untuk menyatakan positifnya, terus kemudian diwujudkan. Oke? Ini resistensinya ada yang ini urusannya di pemikiran. Afektif, perasaan dia kayak gimana? Dia feelingnya kayak gimana? Kognitif, mengenali, berpikir. Behavior, bagaimana dia berperilaku. Mulai dari bagaimana dia merasakan, bagaimana dia melihat dan berpikir, bagaimana dia berubah perilaku. Nah, hambatan yang lain ya, mulai dari masalah ekonomi, ketakutan, terus kemudian ancaman sosial, kebiasaan, maupun ketidakmampuan dia melihat perubahan. Ingat ya, inti utama dari ketakutan itu adalah ketidaktahuan akan masa depan. Nah, begitu tidak tahu masa depan, terus kemudian dia punya harapan yang sangat tinggi. Dan dia melihat bahwa antara harapan dengan ketidaktahuan dia, itu gap-nya atau jaraknya sangat jauh. Maka jatuhlah dia pada ketakutan. Perencanaan itu membantu dia untuk mengurangi ketidaktahuan atau ketidakpastian di masa depan. Sehingga perencanaan secara tidak langsung akan mengurangi rasa ketakutan seseorang. Oke? Ya, jadi kalau Anda takut itu sebabnya jelas. Karena Anda tidak tahu, Anda tidak siap terhadap ketidakpastian di masa depan. Oke. Hambatan organisasi adalah structural inertia, artinya di dalam organisasi tersebut sudah terlalu ruwet sehingga tidak bisa bergerak cepat. Perubahannya tidak bisa satu-satu. Kenapa? Kalau mau berubah di satu sisi, udah dihajar oleh yang lainnya nggak mau berubah. Work group yang lebih kecil. Terus kemudian ancaman terhadap perimbangan kekuasaan. Bos-bosnya merasa terancam. Kalau ini ada perubahan, wah, kegeser. Nggak punya kuasa lagi, nggak punya jabatan lagi. Ini contohnya apa? Tatkala Presiden Jokowi mengatakan nanti tidak ada lagi eselon 3, eselon 4.
Kenapa semuanya nanti menjadi fungsional? Wah, itu mulai itu deg-degan. Ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan power. Yang repot lagi adalah kisah gagal masa lalu. Ini yang jadi masalah. Oh, kamu dulu ngapain mau berubah? Dulu kita mau berubah ya hasilnya nggak benar. Udah nggak usah berubah. Ini menjadi masalah. Ya. Habits itu adalah dia punya kebiasaan security, dia masih merasa terancamnya. Faktor ekonomi ya, ketidaktahuan akan ketakutan akan ketidakpastian dan kesalahan informasi yang ya. Oke, tingkat resistensi itu ada 4 secara umum. Yang pertama itu ada ya terima. Yang kedua itu adalah tidak mempertahankan ya terima. Tapi kalau ada ya dia nggak bertahan, ya wis ikut. Yang keempat adalah pasif. Ya dia tetap cuma nggak tunjukin ya diem. Yang keempat adalah secara aktif dia melawan. Oke, itu kita harus kenali nanti. Dalam perubahan, mana yang menerima, mana yang indifference atau ke kiri ya, ke kanan ya, mana yang melawan, menolak secara pasif, dan mana yang menolak secara aktif. Ini adalah apa yang kurang lebih masa zaman, ada duitnya, bisa naik pangkat, bisa punya kekuasaan lebih, bisa lebih keren, prestis, bisa lebih banyak tanggung jawabnya, kondisi kerja membaik, lebih dia terpenuhi keinginannya. Ingat ya, Maslow ya, lebih banyak networknya, sehingga lebih sedikit waktu dan usaha dia untuk mengerjakan hal yang sama. Efisiensi. Resistensi juga seperti itu, sama seperti pada waktu resistensi. Menolak secara pasif, menolak secara baiknya, dia bisa melumpuhkan organisasi, dia bisa menghalangi. Oke? Nah, kenapa karena menolak perubahan? Poin-poin kenapa dia menolak perubahan? Ya? Gimana mengatasi resistensi? Komunikasi, partisipasi, memberikan fasilitas untuk mereka melakukan perubahan, memberikan ruang dan waktu untuk mereka. Nego, kadang-kadang masih agak diakali. Yang terakhir, paksa. Celana kak, apa celana kak? Apa celana? Ini tolong dilihat dulu. Celana, apa mau celana ini? Gimana? Dididik lagi, dikasih pelatihan, dikomunikasi, diajak partisipasi, kasih ya. Sama ini kayak tadi ya. Latihan, tentu saja ada lagi dikasih penghargaan. Ya, Anda sudah ikut. Ya, Anda sudah berhasil. Ya, Anda menjadi anggota. Oke. Ini yang di perubahan. Nah, sekarang ada lagi bagaimana kita mengelola perubahan. Mengelola perubahan secara umum juga mengelola perubahan itu apa jenis? Oh, bukan. Sorry. Kenapa kita harus berubah? Ya, tadi kita sudah jelaskan.
prosesnya. Terus bagaimana mengatasi perbedaan yang menimbulkan hambatan dalam perubahan. Manajemen perubahannya seperti ini kurang lebih. Saat ini seperti apa, yang akan dicapai seperti apa, terus kemudian masa transisinya seperti apa. Oke. Ini adalah bagaimana cara kita jurang antara yang sekarang dengan yang akan dicapai, itu kita sebut gap. Nah, ini resistensinya bisa juga seperti itu. Itu bisa awal kekuasaan, destabilization itu ke ancaman terhadap pekerjaannya, dan culture incompatible, nggak sesuai dengan budaya dia, bisa juga terjadi. Sifatnya status quo itu salah cara dia mempertahankan maupun pola pikirnya yang negatif. Ini adalah bagaimana matriks dari orang yang kepingin mendapatkan, kepingin dan mendapatkan, kepingin dan tidak mendapatkan. Oke? Resistensi itu artinya bertahan. Ingat ya, bertahan, bukan melawan ya, bertahan. Resistensi bertahan. Nanti Anda lihat ya, kita yang pertama itu adalah menolak, yang kedua adalah bertahan, resisten. Orang yang resisten, mengikuti itu tadi, itu komit. Dia bisa menjadi sumber informasi. Dia menghasilkan energi. Dan dia menimbulkan peace. Organisasi amat selama ada orang-orang yang tetap bertahan. Bertahan terhadap perubahan. Nah ini untuk ngitungnya, perubahan, laju perubahannya gimana? Kita lihat dari stress level yang ada, kita lihat stress dari nilai friksi, kalikan rencangan transaksi sebagai resistensi. Nah, itu harus lebih besar dari satu. Bagaimana cara mikirnya kita tidak bahas karena itu sangat teknis. Jadi kita nyebutnya sebagai metode kuantifikasi dari sesuatu yang sifatnya kualitatif, tidak terukur, didekati dan dipaksa masuk menjadi sesuatu yang terukur. Itu kuantifikasi. Gimana caranya untuk melakukan persiapan perubahan? Kita lihat. Untuk kurang lebih seperti itu. Yang lainnya cukup banyak. Di sisi ini ada perubahan. Ada pertanyaan. Sorry, ada pertanyaan. Ada pertanyaan?